skripsi ini Pak. Untuk skripsi yang baik dan agak mudah itu yang kualitatif atau yang kuantitatif Pak? Caranya untuk menentukan bahwa yang paling mudah itu yang kualitatif atau kuantitatif, ya Anda menguasai yang mana. Kalau Anda tidak menguasai statistik, maka akan sangat berat mengarahkan pikiran kita ini nanti diapakan sih ini. Padahal kalau kita tidak tahu apa yang akan dilakukan, maka berat. Maka cara yang paling benar, ideal menurut saya, kuantitatif Anda pelajari, kualitatif Anda pelajari, baru Anda pilih sesuai dengan diri Anda. Kalau pertanyaannya secara objektif mana yang lebih mudah, nggak ada jawabannya. Yang lebih mudah adalah yang sesuai dengan diri Anda. Itu yang paling penting. Nah, maka mana yang sesuai dibaca, baca lagi, direview lah yang dulu itu secara singkat gitu. Oh, yang cocok dengan saya adalah ini. Ada juga cara mencari kecocokan dengan apakah kualitatif atau kuantitatif yang kita garap. Pertanyaannya adalah, Anda senang ngobrol atau senang berhitung? Ngobrol. Nah, kalau ngobrol berarti ke kualitatif. Jadi kan banyak wawancara menggali kedalaman pikiran seseorang. Ya seperti ini wawancara seperti ini itu kan bisa sebetulnya, kalau ini dinamakan wawancara, umpamanya dijadikan satu bahan. Oh, ternyata untuk membantu seseorang menulis skripsi itu adalah disiplin. Nah, itu kan sudah menjadi satu kesimpulan untuk diperdalam menjadi satu hasil. Oke. Yang harus dikuasai dalam misalnya pendataan kualitatif tadi Pak, itu tentang apanya ya Pak? Analisisnya. Kebanyakan mahasiswa itu analisisnya kurang, hanya dideskripsikan. Jadi hasil wawancara itu dideskripsikan panjang lebar gitu. Nah, padahal yang namanya hasil wawancara itu kalau kualitatif itu harus ditranskrip, dari transkrip itu dikategorisasi. Kategorisasi, orang ini mengucapkan kata kunci apa saja, dari kata kunci apa saja itu dijadikan kategori-kategori, lalu kategorinya itu nanti dihubungkan. Lalu setelah dihubungkan itu dicari penguatnya dari sumber yang lain. Umpamanya kita mempunyai informan A, oh ini kok ada informasi begini, apakah benar? Kita cari di yang B, oh ternyata B juga mengatakan bahwa informasi itu ya seperti ini. Kita perkuat lagi dengan C, yaitu namanya nanti triangulasi sumber itu. Jadi analisis kita semakin kuat dengan memperdalam itu. Oke. Tapi intinya kalau mau jalan, ingat bahwa kalau kita itu menuju ke Malioboro dari Kalasan, dari Kalasan atau dari Prambanan kita menuju Malioboro, kita sudah tahu bayang-bayang bahwa Malioboro adalah di sana. Kita harus belok ke sana, belok ke sana. Tetapi keadaan jalan itu sangat menentukan. Kalau jalannya macet ya kita harus berhenti, kan nggak bisa jalan. Maka caranya adalah, saya tahu bahwa yang namanya skripsi itu babnya 5. Bab pertama itu bagaimana permasalahan, bab kedua bagaimana orang sudah meneliti tentang permasalahan itu, bab ketiga bagaimana saya melanjutkan untuk meneliti dari yang ada. Nah, bab 4 itu adalah deskripsi hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan. Tujuannya ke sana. Tetapi kita harus memulai dari mana? Ya mulai dari bab 1. Bab 1 dilakukan, ditulis. Kalau ada kesulitan Anda punya pembimbing. Oh, Pak, saya kok di sini kok macet ya? Saya membuat rumusan pertanyaan penelitian kok ragu-ragu ya? Tanya. Itu adalah seperti kita macet. Kalau macet ya berhenti, ditunggu. Nah, kalau skripsinya macet, komunikasi dengan dosen pembimbing. Kalau nggak mau dengan dosen pembimbing, ya dengan teman-teman yang sudah selesai lah. Gimana dulu kan begitu. Wah, lali ya. Jalan pintasnya ada nggak itu? Tidak ada jalan pintas itu ya. Kita itu dari kecil itu ya harus belajar. Untuk mampu berlari ya harus merangkak dulu. Belajar berdiri, baru berjalan, baru berlari. Tidak ada jalan pintas.
jalan pintas itu kalau di bab pengelolaan jalan itu ya sebenarnya kan jalan pintas juga tetap ditempuh dengan jarak yang sama sih kalau saya menurut saya tuh. Cuman bedanya kalau kita macet-macetan itu ya mungkin jaraknya lebih dekat tapi waktunya kayaknya sama, waktu yang ditempuh itu sama. Bedanya kalau di jalan pintas mungkin lebih lancar gitu, cuman agak jauh gitu. Skripsi itu kalau dipakai jalan pintasnya kok menurut saya Tetap nggak ada ya. Ya tetap menurut saya kerjakan setapak demi setapak, kesulitan konsultasikan. Mengapa kok ada dosen pembimbing itu menurut saya begitu. Jangan takut dengan dosen pembimbing. Kalau dosen pembimbing saya galak, itu tanggung jawabnya dosen pembimbing. Kalau kadang-kadang dosen pembimbing itu ada unsur galaknya, barangkali dia lagi ada masalah yang mempengaruhi pas waktu itu. Tetapi kalau dihubungi lagi, dosen pembimbing pasti akan mengerti bahwa itu tugasnya untuk membimbing. Insya Allah nggak masalah. Oh ya Pak, kalau kesulitan yang sering dijumpai misalnya dari pendekatan kualitatif tadi Pak, seperti apa itu Pak sering dijumpai? Kesulitannya kalau yang diwawancara tidak bisa. Salah satu bimbingan saya kemarin harus ganti sekolah karena sekolah ini corona dan betul-betul tidak bisa wawancarai walaupun dengan online. Ya, mengapa kok bisa pindah sekolah? Asal sama karakteristik sekolahnya. Kalau awal itu bahwa dia ingin melakukan penelitian di SMP, ya nanti pindah di SMP yang lain yang mempunyai permasalahan sama. Dan saya lihat permasalahan-permasalahan yang ada di skripsi itu masih agak umum, tidak sangat spesifik sehingga kalau pindah tempat penelitian itu tidak masalah. Gitu. Cukup. Ya nanti kita ngobrol-ngobrol yang lain lagi.